Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, ana akan menyampaikan sesuatu pada saat ini yang ana lihat. Karena hal ini sepertinya antum lupa atau belum tahu. Terkadang orang melihat jangkauan yang terlalu jauh, melihat jangkauan yang sangat tinggi tentang melakukan sesuatu begini pahalanya begini, atau melakukan hal-hal yang besar yang menyebabkan menumpuknya sebuah pahala. Dia melupakan hal yang sangat kecil, yang mana hal itu cukup menjadikan potensi memasukkan dia ke dalam nerakanya Allah. Akan ana jelaskan tentang hal ini, wahai saudaraku. Silahkan antum lihat di dalam kitab kuning atau kitab Kifayatul Ahyar. Apakah yang ana sampaikan ini benar-benar ada ataupun tidak. Namanya hukum mukhayyar dan musayyar. Mukhayyar itu secara sunnatullah, apapun yang dilakukan oleh seseorang itu bebas, tidak terikat, karena itu merupakan hak asasi bagi dirinya. Namun ada hukum sebab akibat yang bernama musayyar. Saudaraku, ana berikan contoh yang gampang dicerna dan ditangkap oleh siapapun. Antum secara sunatullah boleh memelihara ayam, bebas menaruh kemanapun antum, karena itu adalah hak antum. Ayam antum lepaskan dimanapun, dia berjalan dimanapun, masuk di pekarangan manapun, itu haknya antum secara mukhayyar. Namun di dalam hukum musayyar ada hukum sebab akibat. Tatkala ayam itu masuk di pengarangan orang, acak-acak tanaman orang, lalu kotoran itu memberaki tehel orang, ruangan tamu orang, itu yang menyebabkan hukum sebab akibat. Yang tadinya boleh bebas antum memelihara ayam dimanapun, karena ada hukum musayyar sebab akibat, maka antum harus mengurungi ayam tersebut. Antum harus menaruh dalam kurungan atau membuat kandang, karena antum yang punya ayam dan ayam tersebut tidak punya pikiran. Jika itu terjadi karena ayam tidak punya pikiran, maka yang punya ayamlah yang akan dihisab oleh Allah, akan dihisab di Mahkamah Agung di akhirat oleh Qadhi Rabbul Jalil. Mahkamah Agung di akhirat, kulukum ra'in wa kulukum an ra'iyati. Setiap jiwa dimintain pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana kasih contoh satu lagi, wahai saudaraku. Antum bebas melihara kucing, karena itu adalah hak antum. Namun jika kucing tersebut tidak antum kandangin, lalu menghancurkan plafon orang lain, makan makanan orang lain,
memberai pekarangan orang lain sehingga yang punya rumah sakit hati karena telah diacak-acak pekarangannya, dihancurkan pelafonnya, akan berlaku hukum musayyar. Sebab akibat antum akan dihisab di hadapan Allah. Saat dia belum memaafkan antum, cukup untuk memasukkan diri antum ke dalam nerakanya Allah. Wahai saudaraku, secara sunatullah manusia punya mulut bebas untuk berkata apapun, karena mulut adalah mulut antum. Namun itu namanya hukum mukhayyar, wahai saudaraku. Hukum yang berlaku yang pertama dalam diri seseorang apapun boleh. Lalu akan berlaku hukum sebab akibat jika mulut antum gunakan untuk menyakiti hati orang lain, memaki-maki orang lain sehingga hati orang lain itu sakit hati. Itu berlaku hukum musayyar. Sebab akibat yang menyebabkan tatkala sakit hati orang tersebut tidak memaafkan antum, cukup untuk memasukkan antum ke dalam nerakanya Allah. Baik saudaraku yang anak cintai, yang anak banggakan di seluruh negeri, di seluruh jagat raya ini, yang anak sampaikan saat ini cukup hanya 2 poin, yaitu hukum mukhayyar dan musayyar. Mukhayyar dibawahi wahai saudaraku, hukum mukhayyar, hukum secara sunatullah, manusia boleh melakukan apapun. Namun ada hukum musayyar, yaitu sebab akibat tatkala hal tersebut merugikan orang lain, menjadi tidak boleh, bahkan menjadikan penyebab antum dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Kalau masih kebingungan, akan anak kasih contoh 1 kali lagi. Secara sunatullah, hukum mukhayyar, antum bebas melihara burung, karena itu adalah hak antum. Namun jika burung yang antum pekarangin di dalam sangkar yang sangat kecil sehingga dia tersiksa, mengadu kepada Allah, tidak terima, itu juga akan berlaku hukum musayyar, hukum sebab akibat. Jika pengaduan burung tersebut mengadu kepada Allah diterima, maka antum bisa-bisa masuk ke dalam nerakanya Allah gara-gara aduan burung tersebut. Paham tuh? Semoga manfaat. Rahayu semuanya, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.